Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas fikih ragu. Ragu itu bermacam-macam. Maka sikap ragu pun bermacam-macam pula. Tidak bisa setiap keraguan disikapi dengan da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Tidak bisa digebiah-uyah seperti itu. Baik. Beberapa hadis kita tampilkan. Contoh kasus pertama tentang ragu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Apabila seorang di antara kalian mendapati sesuatu pada perutnya, berbek. Ini ngentut atau bukan? Lalu dia ragu padanya, apakah ada sesuatu keluar darinya atau tidak, maka jangan sekali-kali keluar dari masjid, maksudnya menyatakan batal, hingga dia mendengar suara kentut atau mendapati bau. Dalam bahasa Arab, kentut itu terbagi jadi dua. Fusaun, udah saya kasih harokat aja. Fusaun, sin kecil. Adalah suara kentut, suaranya tidak ada tapi baunya terasa. Jadi suaranya tidak ada, baunya menyinggung perasaan. Sementara yang kedua, duratun, suaranya terdengar, boleh jadi malah menggelegar tapi tidak ada bau. Kira-kira mana yang lebih serem? Yang pertama, Pak, nggak kedengaran tapi efeknya luar biasa. Lah itulah gambaran orang munafik begitu. Ora ketok tapi terasa betul. Baik, kembali ke hadis. Jadi kalau ada ragu, ini tadi saya ngentut atau tidak, jangan digubris. Terus jangan keluar dari masjid, lanjut sholatnya. Tunggu setelah itu. Ada suara tidak? Ternyata tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada suara, bau ada tidak? Ternyata tidak ada, ya sudah selesai. Berarti tadi bukan kentut. Dari sinilah akhirnya, inilah hebatnya Imam Syafi'i. Dari satu hadis
keluarlah kaidah al yaqinu la yazulu bisyak. Apa terjemahannya? Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan datangnya keraguan. Maksudnya begini, kalau Bapak konsultasi ke saya, tadi saya kok ragu, ngentut atau tidak, ngentut atau tidak. Maka saya jawab, gunakan hadis itu sebagai kaidah. Setelah ragu ada kentut atau tidak, setelah itu Anda mendengar suara, oh tidak. Terus ada baunya juga tidak. Berarti status ngentutnya itu ragu. Baik, sekarang status kentut sama dengan ragu. Status wudu. Saya pasti akan tanya, Bapak yakin tidak sebelum sholat tadi wudu? Oh mantap, yakin. Berarti wudu statusnya yakin. Maka yakin lebih lebih baik, lebih tinggi kedudukannya daripada ragu. Oh berarti kentutnya tidak sah, berarti wudunya tetap sah. Maaf, ini paham nggak Pak? Jadi keyakinan tidak bisa digugurkan gara-gara datangnya keraguan. Status wudu Bapak yakin tidak? Oh yakin, saya tadi sebelum sholat wudu. Terus dengan kentut Bapak yakin atau ragu? Lah itulah saya kelihatannya kok ragu. Koyong ngentut ning tutu. Nah berarti ragu. Berarti wudunya menang, kentutnya kalah. Saya beri contoh lagi. Suami istri tengkar sampai banting-banting gelas piring. Lama kelamaan akhirnya si Paijo dan Painem capek. Saat capek itu si Paijo tanya kepada istrinya, "Nem Painem, aku tadi ngomong cerai tidak pada dirimu?" Painem juga pelongo nggak tahu. Berarti sekarang tanya ke Paijo, Anda yakin memiliki Painem dari pernikahan? Akhirnya si Paijo menjawab, saya yakin seyakin-yakinnya 100% wanita ini saya miliki lewat pernikahan. Berarti nikahnya statusnya yakin. Akhirnya Paijo ditanya lagi, Anda yakin tidak dengan kata cerai saat tengkar dengan si Painem? Lah itulah Pak, saya bingung tadi ngomong cerai atau tidak. Berarti cerai statusnya ragu. Mana yang menang? Nikah menang, cerainya kalah. Berarti keyakinan tidak bisa disingkirkan gara-gara datangnya keraguan. Maka status suami si Paijo dan Painem tetap sah, tidak ada kata cerai. Itu contoh. Berarti bapak-bapak,
kalau sedang sholat tiba-tiba muncul keraguan ini ngentut atau tidak, berarti sikap kita status kentut ragu, tolong menyingkir, wudhu saya tetap sah karena sebelum sholat saya yakin seyakin-yakinnya sebelum masuk masjid saya berwudhu terlebih dahulu. Baru masuk ragu kedua. Hadis ini ada di Riyadhus Shalihin. Langsung to the point ke teksnya. Wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Ini status perbuatan. Kasusnya zaman Rasulullah belum ada, muncul hari ini, Bapak bingung ini boleh atau tidak, dosa atau tidak. Maka timbangannya ini, apa yang terasa mengganggu jiwa, pikiran, tenang tidak. Yang kedua, mau tidak perbuatan itu konangan diketahui oleh orang lain. Contoh, apa hukum anak sekolah nyontek? Karena ada juga anak-anak sekolah nyontek karena ingat dengan pepatah al ilmu nurun, akhirnya berani nyontek. Nah, sekarang nyontek boleh atau tidak? Jawabannya, pada masa Rasulullah belum ada sekolah, belum ada ujian. Gunakan kaidah ini. Saat nyontek, perasaannya tenang tidak? Ada gangguan jiwa atau tidak? Terganggu tidak pikiran kita? Oh, ternyata tidak tenang. Coba orang nyontek itu kan noleh kanan, noleh kiri, mimik wajahnya saja kelihatan tidak tenang. Dua, mau tidak perbuatan itu diketahui oleh guru? Tidak mau, berarti nyontek tidak boleh. Contoh, nah, di sini kan disebut kebaikan itu, nah, di sini matma'an nabihil qalbu, yang jiwa dan hati tenang karenanya. Kalau terganggu berarti tidak boleh. Contoh lagi, bapak-bapak chatting-chattingan dengan mantan karena ketemu di acara reuni. Saat chatting-chattingan tenang atau tidak? Saya tidak bisa berkomentar kalau ada yang mengatakan justru ketenangan saya itu saat chatting-chattingan. Ya wis, saya sudah gak bisa ngomong. Ternyata yang kedua, mau tidak saat chatting-chattingan konangan dengan istri, berarti engkau mau tidak diketahui oleh manusia? Berarti tidak mau. Oh, maka berarti chatting-chattingan tidak boleh. Dulu sistem KRL naik kereta listrik itu tidak sehebat hari ini. Kalau dulu kan siapapun boleh masuk, pedagang asongan, kemudian pengamen dan lain sebagainya. Saya punya keyakinan 40% penumpang tidak beli karcis. Nah, ada pertanyaan, apa hukum naik KRL tidak beli karcis? Satu, si penumpang itu tenang tidak?
Ternyata saya perhatikan yang tidak beli karcis, meskipun di depan ada kursi kosong tidak berani duduk, berdiri noleh gerbong depan, noleh gerbong belakang. Kalau ada petugas security yang memeriksa karcis di depan, maka dia segera berpindah ke gerbong belakang. Begitu sampai stasiun selanjutnya, berebut keluar, pindah ke gerbong yang sudah diperiksa. Sementara yang sudah beli karcis melihat kursi langsung duduk tanpa membaca bismika Allahumma ahya wa amut, langsung teksek angler, tahu-tahu sudah di stasiun Pasar Senen. Baik, selesai kasus kedua. Kasus ketiga, idza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla atsalatan am arba'an falyatrat isyak wal yabni ala mastaiqona. Apabila seorang di antara kamu ragu kapan dalam sholat, ragunya apa? Ini 3 atau 4. Falyatrahisyak, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini. Tafsirnya apa? Ini 3 atau 4, berarti yang menang 3. Ini 2 atau 3, berarti anggap 2. Tapi tolong jangan sampai baru rakaat 1 udah wah ini 3 atau 4, itu kan keterlaluan. Waladolin belum sudah ragu ini 3 atau 4. Setelah itu kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Pertanyaannya, saat sujud apa yang dibaca? Jawabannya bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar, akhirnya duduk. Yang dibaca apa? Tetap Rabbik firli. Jadi sujud sahwi yang dibaca seperti bacaan sujud, dan duduknya juga apa yang dibaca saat duduk di antara 2 sujud. Kasus selanjutnya, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzukira rasmallahi alaihi amla faqala samullah alaihi antum wa kuluhu. Ada satu kaum membawa daging kepada kami yang tidak kami ketahui apakah mereka menyebut nama Allah waktu menyembelih atau tidak. Beliau menjawab, sebut nama Allah padanya dan makanlah. Ada ustadz di Bekasi masuk warung sate, sudah pesan sate, sudah mulai dibakar. Ternyata tanya, Pak, ini yang nyembelih siapa Pak? Baca bismillah atau tidak? Oh, saya tidak tahu, ini dagingnya dari Karawang. Oh, berarti Bapak tidak memastikan, tahu pasti disembelih baca bismillah? Oh, saya nggak tahu. Datang ke sini dalam keadaan sudah jadi daging, sudah tersembelih. Ya sudah, saya maaf, tidak jadi jajan. Nah, itu salah. Kita berada di Indonesia, mayoritas masyarakatnya adalah muslim, dan nahnu nahkumu bidawahir, melihat masyarakat lihat dohirnya. Secara dohir mayoritas adalah muslim. Jadi subuh nanti Bapak kan sahur, ternyata lauknya ayam bakar. Enggak usah cerewet nanya panitia, niki sing nyembelih sinten Pak?
Baca basmalah nopo boten. Ya sudah, bismillah, makan, selesai. Kecuali kalau Bapak di Amerika boleh nanya. Di Thailand ini yang nyembelih siapa? Muslim atau kafir? Bahkan teman saya bertugas di Nusa Tenggara Timur yang masyarakatnya mayoritas Kristen. Ternyata NTT memiliki stok sapi yang berlimpah, dagingnya banyak dikirim ke Jawa. Rupanya Pemprov NTT itu bagus. Syarat penyembelih di tempat jagal, dagingnya yang dikirim ke Jawa itu harus Muslim, tidak boleh Kristen. Supaya apa? Menimbulkan rasa tenang bagi yang makan daging sapi, karena penyembelihnya adalah umat Islam. Baik, kemudian kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam yang gelap. Maka kami kesulitan menentukan arah kiblat, lalu kami sholat. Ketika matahari terbit, ternyata kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat. Berarti ragu tadi malam ini kemana ini? Kiblatnya ke kanan atau ke kiri? Ya sudah, silahkan beristihad. Kalau ketahuan besok ternyata kiblatnya salah, maka sholatnya sudah sah, karena turun firman Allah, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah yang kalian hadapi. Baik, sekarang berkenaan dengan arah kiblat. Kalau arah kiblat ketahuan tidak pas, apakah shop perlu dimiringkan atau tidak? Ini ada pembahasan. Kalau tidak salah Masjid Makmur dimiringkan. Betul ya? Kelihatan dimiringkan. Ulama manapun jawabannya sama. Perintah menghadap kiblat itu menggunakan kata syatro. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ini syatro. Syatro itu apa? Arah kira-kira yang belum tentu pas. Jadi kita tidak dituntut kiblat kita plek dengan Ka'bah. Maka menghadapnya bukan kalimat Ka'bah, tapi menggunakan Masjidil Haram. Kita buka tafsir Al-Qurtubi. Kiblatnya orang di dalam Masjidil Haram itu Ka'bah. Udah? Kiblatnya orang di luar Masjidil Haram adalah Masjidil Haram. Berarti kalau bapak-bapak berada di Aziziyah, Misfalah, Ja'fariyah, Mahbas, Cin, yang penting melihat jam tinggi di depan Masjidil Haram, di Zamzam Tower. Jadi kita tidak dituntut untuk menghadap Ka'bah, tapi yang penting menghadap ke arah Masjidil Haram. Siapa yang berada di luar Mekah, yang dituntut oleh Allah, kira-kira Mekah itu mana? Baik, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penduduk Madinah dilarang menghadap ke arah utara dan selatan saat buang air besar, karena utara adalah arah Masjidil Haram bagi penduduk Madinah. Beliau bersabda, walakin syarriku au gharribu, bagi penduduk Madinah kalau mau buang air besar silakan menghadap barat atau menghadap ke arah timur. Disimpulkan para ulama, berarti untuk penduduk Indonesia yang dituntut yang penting sudah menghadap barat sudah sah, tidak perlu miring sedikit ke kanan. Ternyata itu juga sudah difatwakan Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Ternyata pernyataan beliau juga dibenarkan oleh Dr. Zain An-Najah, pakar fikih kontemporer lulusan Al-Azhar Kairo. Saat menjadi mahasiswa di Al-Azhar, beliau pernah menjadi ketua mahasiswa Muhammadiyah di Kairo. Saya ngobrol dengan beliau, intinya masjid-masjid yang ngecek kiblat ternyata harus miring ke kanan sedikit. Beliau berfatwa tidak perlu dimiringkan karena tuntutan dari Allah adalah syatra, arah yang kira-kira meskipun tidak pas. Saya beri contoh, Pak. Saya jadi imam di Masjid An-Nur. Seandainya di garis lurus, ternyata posisi saya tepat lurus ke Ka'bah. Kira-kira yang sop paling ujung kiri dan kanan kalau di garis lurus ke Ka'bah tidak, Pak? Nah, pasti tidak. Kira-kira sah tidak yang sholatnya di ujung kiri? Tetap sah. Kenapa? Allah menggunakan kata syatro, arah yang kira-kira meskipun tidak pas. Maka masjid-masjid tidak perlu dimiringkan shopnya. Baik, kita lanjutkan. Dari Uqbah bin Haris, kita langsung ke ujung aja. Ini ceritanya pengantin sudah akad nikah, si pengantin laki dan perempuan sedang duduk di pelaminan. Datanglah tamu mengucapkan selamat atas pernikahan Anda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dari sekian yang hadir ternyata ada nenek-nenek kulitnya hitam lagi, berarti dari Ethiopia. Bukan mengucapkan salam, le cah bagus, duk cahayu, kalian berdua ketika kecil nyusu kepadaku. Kalimatnya di sini, aku pernah menyusui Uqbah, si pengantin laki-laki dan wanita yang dinikahinya. Ini kan berarti bikin kaget. Akhirnya apa? Kursi pelaminan ditinggalkan, dia langsung meloncat ke atas kuda, memacu ke Madinah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah mengatakan, kaifa waqad qila. Ya harus gimana lagi? Dia sudah ngomong begitu. Bahasa masyarakatnya apa, Pak? Yo piye neh?
Lah kebacut? Oh, bukan kebacut, enggak. Rasulullah, ya gimana lagi dia udah ngomong gitu. Rasulullah tidak mengatakan apa-apa. Uqbah pulang ke tempat resepsi pernikahan, langsung menceraikannya dan menikah dengan wanita lain. Dalam riwayat, besok Uqbah sudah dapat jodoh, si perempuan juga sudah jadi pengantin. Pernikahan, cerai, dua-duanya belum bersetubuh, itu kan tidak ada masa iddah. Nah sekarang si Uqbah pengantin laki-laki tidak menggunakan kaedah-kaedah fikih. Misalnya begini, ngapunten Mbah, saya dan istri saya nyusu kepada Anda, saksinya siapa? Pertanyaan ini tidak dilontarkan. Dua, dia juga tidak bertanya, saya nyusu kepada Anda usia berapa? Karena persusuan yang menyebabkan mahram kalau di bawah 2 tahun. Kalau saya nyusu kepada Anda 1,5 tahun, istri saya nyusunya 2,5 tahun, kan kita berdua bukan mahram. 3, terus saya nyusu kepada Anda berapa kali? Karena persusuan yang menyebabkan mahram itu 5 kali. Kalau saya minum susu Anda 8 kali, istri saya 4 kali, berarti kita berdua bukan mahram. 5, saya ini orang Madinah, istri saya orang Madinah. Kira-kira tega tidak orang tua kita berdua menyerahkan kita saat bayi untuk disusui oleh Anda yang berbeda suku? Bukan berarti melecehkan orang Afrika ya. Misalnya bapak punya anak, istrinya sedang sakit, ternyata si bayi terpaksa disusui oleh orang lain. Taruhlah yang nyusui orang Kongo misalnya. Kira-kira bapak tega tidak? Kelihatannya kan mikir-mikir. Sekali lagi, bukan berarti melecehkan ras. Kemudian wanita ini dalam hadis yang lain, imra'atul ajuz, wanita yang sudah tua renta. Padahal dalam ilmu hadis, seorang perawi ketika meriwayatkan hadis usia 70 tahun itu sudah tidak bisa diambil periwayatannya. Karena usia 70 tahun itu rentan lupa. Jadi gak bagus jadi ketua RT sudah usia 70 tahun. Kesananya maksudnya presiden juga, maksudnya begitu. Saya nyebutnya RT. Kalau bapak tidak paham ya udah sekalian aja. Presiden usia 70 tahun rentan untuk banyak lupa, sering bikin blunder. Kenapa? Iya. Kopi yang mana? Akhirnya. Baik. Jadi si Uqbah menggunakan kaidah ini. Nah, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Akhirnya dia putuskan, Neng, Do, ya sudah kita cerai. Ternyata dua-duanya besok sudah jadi pengantin, dapat jodoh masing-masing. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan berikan ganti yang lebih baik. Terakhir, berkenaan dengan ragu, haram hukumnya ragu-ragu kira-kira
Islam ini agama yang paling benar enggak ya? Itu enggak boleh. Barang siapa yang tidak memvonis orang musyrik atau ragu akan kekufuran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka statusnya kafir secara ijma'. Man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafara ijma'an. Maksudnya begini, Pak, Kristen itu agama yang salah tidak? Kalau saya menyalahkan Kristen, sementara di Kristen teman saya banyak cerita Kristen itu mengajarkan bakti kepada orang tua. Kristen mengajarkan kita murah senyum, rajin membantu orang lain, hormat memuliakan tonggo teparu. Kok kelihatannya sama aja dengan Islam? Orang seperti ini sudah bukan muslim, syahadatnya batal. Seperti kemarin pernyataannya, penemu lampu siapa Pak? Thomas Alva Edison. Nah, orang ini sangat tidak masuk akal kalau Thomas Alva Edison masuk neraka hanya gara-gara dia bukan muslim. Itu sebenarnya orang ini sudah batal Islamnya. Thomas Alva Edison kan menemukan lampu, akhirnya masjid-masjid terang. Mosok dia tidak dapat pahala? Jadi maksudnya begitu. Bagi seorang muslim itu harga mati, gak bisa ditawar-tawar. Yang bisa masuk hanya Islam, selain Islam tidak bisa masuk surga. Udah titik. Jangan ragu-ragu. Sedangkan di mana-mana di Jakarta, di Bekasi sering saya tulis NKRI harga mati. Harusnya Islam juga harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Melihat Paus Paulus Yohanes mati, mayatnya terbaring. Kan banyak netizen berkomentar, melihat wajahnya adalah wajah bersih, tidak mungkin dia masuk neraka. Wah, itu sudah batal syahadatnya. Tidak boleh ragu Pak, yang benar hanya Islam, yang lain pasti masuk neraka. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah cukup. Besok kita akan bahas materi seks dalam pandangan Islam. Insya Allah itu materinya. Semoga bisa dihadiri. Saya persilakan untuk bertanya bagi yang mau bertanya. Ya, silakan. Gimana? Ada orang muslim pokoknya begini, ada dalam Islam masalah-masalah bagi seorang muslim dia harus paham, tidak boleh tidak paham. Ada beberapa perkara kalau dia tidak paham, Allah tidak akan menuntut nanti pada hari kiamat. Saya beri contoh ya. Beberapa perkara dia muslim, dia tidak tahu, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Contoh satu, dia orang miskin, ditanya oleh seorang ustadz, nisab emas berapa? Dia pelongo-pelongo bingung karena dia tidak punya emas. Nanti dituntut tidak di hadapan Allah? Tidak. Contoh lagi, bapak mau daftar haji, akhirnya melihat kira-kira 30 tahun yang akan datang baru
berangkat. Ternyata sebelum berangkat keburu meninggal dunia. Karena belum haji, berarti dia belum pernah tawaf, belum pernah sa'i. Kalau dia ditanya oleh tetangganya, "Pak, kapan Bapak haji?" 30 tahun yang akan datang. "Bapak sudah paham manasik haji?" "Belum." "Bapak pergi ke Arafah tanggal berapa?" "Saya nggak tahu." Dosa tidak? Tidak dosa. Udah, ini ada beberapa perkara. Kalau dia tidak tahu, Allah tidak menuntut nanti pada hari kiamat. Termasuk misalnya kita tidak tahu Habib itu keturunan Nabi atau tidak. Waduh, saya no comment, saya nggak akan membahas. Itu biarlah urusan yang sedang berdebat. Nanti pada hari kiamat dituntut tidak? Oh, tidak dituntut. Nah, tapi ada beberapa perkara yang setiap muslim wajib tahu, kalau tidak tahu berarti dosa. Contohnya apa? Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Kok tidak tahu? Waduh, dosa dia. Kalau ditanya sholat maghrib berapa rakaat? 4 atau 5? 4. Wah, dosa dia. Kok tidak tahu sholat maghrib 3 rakaat? Termasuk satu-satunya agama yang benar hanya Islam, yang lain pasti masuk neraka. Semua muslim harus tahu. Kok dia tidak tahu? Kemudian keluar kalimat, "Saya termasuk yang berontak protes kalau Thomas Alva Edison masuk neraka. Dia penemu lampu dan lampu juga dinikmati oleh kaum muslimin." Nah, itu gak boleh seperti itu. Udah Pak, selesai. Intinya ya, kalau dia mengucapkan salam, tidak ada kewajiban bagi kita untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Iya, Pak Sigit. Iya. Baik. Jadi rakaat pertama sampai fil alamina innaka hamidum majid, perlu tidak sujud sahwi? Jawabannya, sujud sahwi itu kapan? Satu, kekurangan rakaat. Baru 2 rakaat Rasulullah sudah salam. Khirbak maju, "Ya Rasulullah, anasita am kusirati sholah?" Jenengan kesupen nopo sholatnya dikosor? Baru Rasulullah kaget, "Mana situ amu kusirati sholah?" Oh, tidak lupa, tidak ada kosor. Nembe kalih rokangat niku. Wah, Rasulullah kaget lagi. Akhirnya seisi masjid diajak berdiri menambah 2 rakaat. Setelah itu sujud 2 kali sebelum salam. Dua kelebihan rakaat. Sholat duhur 5 rakaat. Akhirnya Rasulullah menutup dengan sujud sahwi. 3, kekurangan kewajiban sholat atau tidak melaksanakan kewajiban sholat. Duduk tahiyat awal hukumnya wajib. Rasulullah pernah sholat duhur tidak duduk tahiyat awal, nggak masalah. Akhirnya beliau pun
sujud 2 kali sebelum salam. Empat, ragu terhadap jumlah rakaat. Empat ini menyebabkan kita diperintahkan sujud sahwi. Rakaatnya kurang, rakaatnya kelebihan, ada kewajiban sholat tidak ditunaikan, atau ragu terhadap jumlah rakaat. Kelebihan tahiyat, bacaan tahiyat tidak termasuk, berarti tidak perlu sujud sahwi. Nah sekarang ada kasus sholat duhur, rakaat ketiga imam harusnya membaca Al-Fatihah karena sedang ngalamun, yang dibaca malah at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah sampai fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, ruku. Al-Fatihah itu statusnya apa Pak? Rukun, bukan wajib. Beda ya, rukun. Kalau rukun tidak ditunaikan berarti sholatnya tidak sah. Kalau wajib masih bisa diantisipasi dengan sujud sahwi. Lah udah kebaca ruku, status saya sebagai imam, perlu tidak saya batalkan? Tidak perlu. Bagaimana caranya? Anggap rakaat ketiga 0. Berarti ketika ruku sami Allahu liman hamidah, turun sujud, kemudian harusnya kan dia rakaat ketiga. Anggap ketika berdiri lagi dia masih di rakaat ketiga, berarti dia sholatnya 5 rakaat. Caranya begitu. Atau kalau Bapak bingung, rakaat pertama Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya sampai selesai, malah ditambah wajjahtu wajhiya, malah dia lupa baca Al-Fatihah rakaat pertama, terus Allahu akbar ruku. Bagaimana caranya? Sholatnya tidak perlu dibatalkan. Anggap rakaat pertama itu kosong, berarti setelah sujud dia berdiri, dia sedang melaksanakan rakaat pertama. Caranya begitu. Udah ada lagi. Ini saya dapatkan pelajaran ini dari Syekh Dr. Yasir Najjar, ulama Mesir. Setiap hari saya mengikuti pelajaran fikih beliau. Ada lagi 2 penanya terakhir ya. Nisab zakat. Ya. Jadi gini Pak, kenapa Islam mengajak kita untuk menggunakan uang dinar dan dirham? Kalau ini dipraktekkan, maka dolar dan yang lain pasti tergoncang. 1 dinar pada masa Rasulullah itu harga seekor kambing. Jadi hari raya Idul Adha, untuk membeli seekor kambing siap disembelih harganya cuma 1 dinar. Hari ini 1 dinar itu hampir 4 juta. Coba, sudah lebih dari 1400 tahun sekian, ternyata dinar tidak tergoncang oleh zaman, stabil. Rupiah, bakso tahun 80-an berapa?
Mas Dodo yang dulu jualan di depannya rumahnya Pak Sarimin, ada yang tahu? Mas Dodo itu kan orang Kerikilan toh, ya Kerikilan. Itu saya pernah ditraktir Pak Departo Bada Isa, diajak makan bakso, ternyata 150. Hari ini 150 beli bakso itu cuma dapat kuah, itu pun mangkok bawa sendiri dari rumah. Jadi rupiah itu hari ini tidak bernilai sama sekali. Anak-anak sekarang ditanya Mang Piah udah gak tahu. Gak ada yang tahu Mang Piah. Dulu jajan Mang Piah itu sudah warak SD. Teman saya kalau jajannya 25 rupiah selawewo itu dianggap anaknya orang kaya. Saya masih ingat kalau jajan cuma bawa Mang Piah. Jangan-jangan ada yang nggak tahu Mang Piah. Ya, baik. Jadi bapak-bapak, yang penting 85 gram emas titik. Mengenai harga ya sesuai dengan harga hari ini. Intinya begitu. Dinar itu apa? Mata keping uang yang terbuat dari emas. Alhamdulillah saya pernah punya beberapa keping uang dinar. Ternyata saya belikan perhiasan pada saat musim haji. Orang Saudi ternyata menerima dan transaksinya bukan dengan rupiah tapi pakai dinar. Satu penanya terakhir. Baik, cukup. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi. Berarti kita besok akan membahas tentang seks dalam Islam. Tapi yang itikafnya full 10 hari, tolong setelah materi jangan pulang ke rumah. Mentang-mentang sudah diberi pelajaran pengen dipraktekan, jangan. Baik, cukup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.